Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Beberapa waktu belakangan topik yang sedang hangat sekali diperbincangkan di ruang publik adalah mengenai pilkada serentak yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 bulan November 2024 beberapa hari yang lalu, dan ini semakin ramai sekali dibahasnya usai hasil versi quick count sudah dirilis dan beberapa daerah yang kemudian menjadi ramai sekali dibahas diantaranya adalah pilkada yang berlangsung di Jawa Tengah. Nah, sebenarnya mengenai Jawa Tengah ini pada masa-masa kampanye beberapa bulan yang lalu pun juga sering sekali menjadi sorotan karena dalam beberapa ulasan disebutkan bahwa pilkada di Jawa Tengah ini rasa pilpres, karena ini menjadi arena pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati. Karena sebagaimana kita lihat semua ya kawan-kawan dan Bapak Ibu, sebelumnya kan Pak Jokowi ini beliau adalah kader dari PDI Perjuangan, demikian juga dengan putra sulungnya Pak Gibran, tetapi sekarang kan Pak Gibran itu sudah menjadi wakil presiden, yaitu wakil dari Pak Prabowo Subianto yang merupakan Presiden Republik Indonesia setelah memenangkan Pilpres beberapa waktu yang lalu, dan mereka ini juga sudah dilantik. Nah kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, sehingga kemudian ditambah lagi karena Pak Jokowi ini juga berasalnya dari Solo, Jawa Tengah, jadi semakin serulah ramai sekali pembahasan mengenai pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Karena kan Jawa Tengah ini disebut-sebut sebagai kandang banteng ya, arena yang selama ini dikuasai oleh PDI Perjuangan. Nah, tetapi beberapa waktu belakangan ketika kemudian pilkada dilaksanakan, hasilnya berbeda sekali ya Bapak Ibu semuanya, terutama usai Pak Jokowi turun gunung ikut mengkampanyekan salah satu paslon yaitu Lutfi Yassin, yang pada akhirnya menurut hasil quick count ya, dia ini katanya pasangan ini kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya unggul ya dari Andika Hendy. Karena itu di sini dikatakan oleh Bu Mega dalam ulasan ini ya, ini versi ulasan ini, Megawati komentari kekalahan Andika Hendy di Pilkada Jateng. Kalau jujur harusnya nggak kalah. Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut, tolong dulu yang dari Jawa Tengah kasih komentar ya di kolom komentar yang sudah tersedia. Kira-kira suasana pilkada di sana ya ketika dilaksanakan beberapa hari yang lalu, itu suasananya seperti apa sebenarnya? Apakah ada indikasi-indikasi sebagaimana yang disebut oleh Ibu Mega ini, ataukah seperti apa dan bagaimana? Tolong kawan-kawan kasih kita gambaran dulu supaya kita-kita yang tidak berada di Jawa Tengah ini tahu sedikit suasana yang ada di sana. Sebab kalau kita minta tanggapan ataupun pendapat dari para elit politik, dari para saksi, itu kan tentu ya pastinya argumentasi mereka kan akan didominasi oleh apa namanya subjektivitas ya dari mereka karena sudah jelas kan posisinya itu apa namanya mendukung kelompok A ataupun mendukung paslon B, paslon A ya dan paslon C. Tetapi saya ingat lagi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud misalnya beberapa waktu yang lalu ya, itu kan ramai juga tuh ketika Pak Mahfud mengatakan bahwa oh itu sudah biasa, yang kalah selalu tuduh, yang menang itu curang. Pertanyaannya, apakah pernyataan Pak Mahfud MD ini bisakah berlaku untuk suasana pilkada yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu itu? Nah, itu dia kawan-kawan ya, masing-masing kawan-kawan bolehlah memberikan penilaian terkait dengan hal itu. Tetapi memang lagi-lagi pilkada kali ini cukup seru ya di beberapa daerah, namun kalau saya secara pribadi selalu menyampaikan bahwa siapapun mereka yang sudah memenangkan pilkada ini, ya semoga saja mereka menjadi orang-orang yang amanah, mereka menjadi orang-orang yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan terutama program-program yang mereka sampaikan pada masa-masa kampanye. Itu paling penting kawan-kawan ya. Ya penting sekali ya untuk mereka ini harus mengingat kembali apa janji-janji politik yang sudah mereka utarakan, yang sudah mereka sampaikan ketika masa kampanye. Ya, mungkin pada masa mereka menjabat nanti tidak bisa 100% direalisasikan, tapi setidaknya 90% lah mesti bisa dikerjakan itu ya. Jangan kemudian kasih kita masyarakat ini janji-janji manis kalau pada masa kampanye, tapi giliran nanti menang kita nggak tahu ya ini janjinya realisasinya seperti apa dan bagaimana. Oke kawan-kawan, mari kita lihat ya ulasan lainnya terkait dengan pidato dari Bu Mega ini yang cukup ramai dibahas di ruang publik beberapa waktu belakangan. Coba saya lihat dulu ya. Ini dia kawan-kawannya. Disebutkan begini, Megawati dapati alat negara katanya dipakai untuk pilkada 2024. Demokrasi terancam mati. Itu dia kawan-kawan. Gimana ya demokrasi terancam mati ini seperti apa ya Bapak Ibu semuanya? Apakah demokrasi terancam mati itu bila saya kalah, lalu jikalau saya menang maka demokrasinya baik-baik saja? Nah, apakah seperti itu definisi dari demokrasi hidup dan mati? Jadi kalau saya kalah berarti demokrasinya tidak sedang oke-oke aja, tidak sedang baik-baik saja. Tapi kalau saya menang demokrasinya wah luar biasa. Apakah seperti itu? Oke kawan-kawan, kita lanjutnya, kita lihat ya. Di sini Bu Mega katanya dalam pidatonya itu ya disampaikan dalam ulasan ini ya,
Oke, sebentar kawan-kawan, mari kita lihat sama-sama ya seperti yang ada di layar ini. Oke, kita lihat di sini ya, coba ya. Cek di sini. Oke, mari kita cek kawan-kawan. Oke, jadi poin pentingnya ya. Oke. 5 arahan Megawati ke kader ya usai pencoblosan Pilkada 2024 ya. Megawati komentari kekalahan Andika. Oke, katanya di sini kita lihat ya, Megawati soroti kekalahan PDIP Perjuangan di Jateng ya, di quick count ya. Memang tentu ini akan jadi perhatian beliau karena ini kan selama ini basis PDIP Perjuangan ya, basis suaranya kan terutama di Jateng ya kawan-kawan dan bapak ibu semua. Dengar tadi kawan-kawan dalam ulasan itu ada ya, itu Hasto bilang kalau sebelumnya itu kan di Pilgub itu mereka menangnya 6 ya, tapi kali ini katanya ada 14 ya. Di daerah manakah itu kurang tahu bapak ibu, tapi kalau di Jawa yang mana menjadi area yang basis suara paling banyak ya, ataupun kemudian pemilih yang paling banyak itu kan adanya di Jawa kawan-kawan, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu kan bukan PDIP yang memenangkannya ya, yang itu kan yang Jawa Tengah itu kan Lutfi Yasin, bukan PDIP. Itu kan PDIP kan usulnya Andika Hendi. Lalu kemudian kalau di Jawa Timur itu kan yang menang adalah Khofifa. Yang diusung PDIP adalah Ibu Tri siapa mensos di beberapa bulan lalu itu kawan-kawan, mensos Ibu Sri, aduh saya lupa nama beliau ini ya, Bu Mensos Sri, siapa itu kawan-kawan, Bu Menteri Sosial ya beberapa bulan yang lalu itu, Tri Maharini ya, atau siapa nama beliau itu kawan-kawan, aduh tolong dituliskan di kolom komentar bapak ibu ya. Lalu kemudian juga kalau di Jabar itu kan yang Jawa Barat yang menang itu adalah Kang Deddy Mulyadi ya. Itu kan seingat saya beliau itu kader Gerindra ya. Jadi untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sepertinya kawan-kawan dan bapak ibu kalau saya tidak salah mengingat itu berarti tidak ada ya untuk PDIP Perjuangan ya, PDI Perjuangan ya untuk area itu. Tapi di Sumut juga yang menang itu adalah Bobi Nasution, itu mantu dari Pak Jokowi, sedangkan PDI Perjuangan itu mengusungnya adalah siapa yang petahana ya, yang sebelumnya itu Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi ya, itu Edi Rahmayadi. Dan dalam quick count yang unggul adalah Bobi Nasution dan juga pasangannya, wakilnya itu. Jadi mereka yang unggul versi quick count bapak ibu ya. Jadi memang situasi pilkada yang berlangsung beberapa waktu belakangan itu luar biasa sekali ya. Tapi yang di Jakarta, sebenarnya di Jakarta juga tidak kalah menarik ya kawan-kawan dan bapak ibu semua. Karena yang di Jakarta ini kan Pak Ridwan Kamil itu kan didukung oleh 12 partai ya. Itu kan besar sekali ya, 12 partai. Lalu juga ada dukungan dari Pak Jokowi ya. Dan kalau Pramono Rano itu yang didukungnya oleh PDI Perjuangan, ada satu lagi partai kalau nggak salah ya, atau hanya PDI Perjuangan yang dukungnya, saya kurang tahu. Tapi kemudian yang memenangkannya adalah Pramono Rano karena juga ada dukungan dari Ahok, lalu kemudian juga ada dukungan dari Anies Baswedan. Jadi ada 2 basis suara ya, basis suaranya Ahok lalu basis suaranya Anies. Jadi memang wajar kalau kemudian Pramono Rano bisa memenangkan pilkada di Jakarta yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu itu kawan-kawan. Itu yang di Jakarta. Tapi yang di Jateng itu yang paling seru karena Pak Jokowi bahkan juga ikut kampanye.